dulu sama suami, pegang bentar ya, aku mesti ngepel, aku mesti nyapu, ngerapiin rumah. Aku juga kebetulan jangan dipikir, Saskia banyak asisten rumah tangga, dia pasti udah nggak ngurusin rumah. Siapa bilang aku masih nyapu sendiri, aku masih ngepel sendiri, aku masih beresin kamarku sendiri juga. Jadi kadang-kadang ketika aku lagi beberes, aku nitipin anak. Lagi ada siapa, ada suami atau enggak anakku yang anak umur kelas 1 SD itu udah bisa dititipin adiknya. Kak, titip bentar ya, aku mau beresin kamar apa segala macam. Dan jadikan anak itu partner kita. Jadi jangan cuma, benar. oh ya dia berantakan, ya udah aku rapiin apa segala macam. Enggak, aku selalu melibatkan anak-anak aku untuk merapikan, untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Ayo pegang adiknya bentar ya, ayo bantu dia rapihin, bantu dia ini. Jadi aku selalu melibatkan anak-anak. Jadi tanggung jawab jangan dipegang sendiri, pasti stres. Ya iyalah, pasti akan ada mental issue kalau kita ngerasa semua tanggung jawab di kita, semua beban di kita. Relaxin, jangan kasih beban ke diri kamu terlalu. Ya, benar banget nih, keren banget nih dari Kak Zaskia kalau misalnya jadikan anak itu sebagai partner kita. Jadi kitanya juga happy, semuanya happy, di rumah juga happy semuanya. Nah, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Zulaika. Bagaimana mengubah sudut pandang negatif menjadi positif ketika anak tidak mau melakukan apa yang kita mau, padahal ingin mendisiplinkan anak? Diajak bicara, jangan pernah menganggap anak-anak kita itu anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Aku dari anak sekecil apapun, aku selalu memberikan pengertian. Aku ajak bicara, jadi nggak cuma sekedar, jangan misalnya, jangan main di luar ya, gitu kan. Jangan main di luar ya. Kenapa ya udah jangan main di luar, bahaya. Itu tidak menjelaskan apa-apa loh, Bel. Jadi misalnya gini, jangan main di luar ya kak, bahaya. Bahaya kenapa? Gini, sekarang kakak lihat, sini, tayangan ini, aku suka ngecek nih. Aku misalnya ada tayangan anak diculik gitu kan, misalnya ada itu, nyari aja di YouTube, aku lihat nih anak, suka ada CCTV rekaman, mau nggak gini, mendadak kamu main di luar, nggak ada yang ngejagain, tiba-tiba ada orang jahat yang ambil kamu. Terus misalnya jangan main pisau gitu kan, kenapa? Bahaya, selesai di bahaya. Anak-anak itu butuh penjelasan, dan jangan nganggep anak-anak itu nggak paham apa-apa. Anak-anak itu cerdas loh, bahkan dari kecil sekalipun. Jangan main pisau ya nak ya, kalau kamu main pisau nanti tangan kamu bisa kepotong. Kalau kepotong tangan kamu akan kegores, itu akan sakit, akan berdarah. Mau nggak? Nggak kan, kalau kamu sakit, karena kalau kamu sakit nggak cuma kamu yang sedih, aku juga sedih kalau ngeliat kamu sakit. Aku selalu gitu. Benar. Jadi kita selalu biasakan komunikasi, jangan nganggep anak-anak tuh nggak paham apa-apa. Anak-anak, kadang-kadang orang tua nggak ngasih penjelasan karena males ngejelasin. Udahlah kamu nggak paham apa, udah yang penting nggak boleh percaya aja sama aku. Aku paling anti ngeluar, udah percaya aja sama dia ya, itu nggak benar, itu nggak baik, itu bahaya, itu nggak pernah aku keluarin. Aku selalu ngasih pengertian ke anak-anak supaya mereka paham kenapa kita ngelarang, kenapa kita ngasih tahu A, B, C, D. Ntar ketika mereka udah paham, enak, kedepannya kita nggak usah ngelarang lagi. Mereka akan udah tahu, oh iya deh, kalau ini akan bahaya buat diriku sendiri, aku nggak mau ngelakuin gitu. Jadi mereka kan paham, jangan main gunting, jangan apa. Biasanya ketika kita udah ngasih penjelasan, itu nggak akan terulang tuh momen itu. Ya, benar. Berarti kita harus selalu memberikan pengertian kepada anak. Yes, benar. Oke, next pertanyaan berikutnya dengan Mbak Lita. Kak, Zaskia memberi batasan anak dalam membeli mainan? Wah, kalau mainan ngasih batasan banget. Justru aku sama Mas Anung itu paling jarang beliin anak mainan di toko mainan. Kenapa jarang? Karena buat aku mainan di toko mainan itu nggak semuanya memicu kreativitas anak. Jadi aku lebih seneng ngajak anak-anak, misalnya kayak aku tinggal di Jogja kan, itu halamannya ada lumayan, ada pohon-pohon, ada batu, ada apa segala macam. Biasanya aku ngajak keluar, yuk hari ini kita main masak-masakan, mana alat masakannya? Ini dia kalau zaman dulu ya, dia tuh suka ngambilin kayak daun-daun yang udah jatuh, terus dia ulek pakai batu, terus kalau ada daun yang lebar, aku jadiin itu piringnya, aku ini. Jadi justru mainan yang tidak dari toko mainan itu biasanya lebih memicu kreativitas anak. Terus kayak main di kamar gitu kan, dia aku beliin tenda-tendaan, ngapain beli tenda-tendaan, tau gak sih, kita pasang spray aja, kita pakai tali, terus spraynya kita bentangin, ini kita bikin tenda-tendaan dari spray yang ada. Justru aku sama Mas Anu tuh paling seneng memaksimalkan apa yang ada di sekitar kita untuk menjadi mainan. Jadi jujur anak-anak aku jarang banget beli yang namanya mainan di toko mainan. Terus bagaimana mengalokasikan uang jajan hari-hari buat anak-anak? Biasanya aku kasih anak-anak jajan itu, aku kasihnya reward. Misalnya hari ini dia udah melakukan satu hal yang baik, misalnya ngaji, hafalan ngajinya lagi nambah nih, ada tambahan surat yang dia bisa, aku kasih dia reward. Oke, kamu hari ini ngaji udah oke, yuk jajan, kamu boleh jajan 20.000, cari sendiri di minimarket apa yang kamu bisa dapetin dengan 20.000. Jadi dia ada target yang dia akan capai,
terus dia akan belajar soal uang juga. Oh, target uangnya 20.000, dengan 20.000 aku bisa belanja apa aja. Dia jadi belajar ngitung, oh harga ini segini digabungin, oh udah kekumpul belum 20.000. Jadi banyak hal yang dia pelajarin. Jadi jarang banget aku ngasih anak jajan tanpa alasan apapun, cuman sekedar jalan lewat, dia minimarket aku mau belanja dong, tanpa apapun aku jarang. Misalnya bantuin dia kerja dulu yuk, biasanya aku suka bikin endorsan gitu kan, bantuin dia bikin endorsan, nanti dia kasih jajan, kalian boleh jajan 10.000, atau enggak yuk bantuin dia beberes, ntar kalau udah bantuin beberes ini aku dapetin sesuatu. Jadi uang jajan itu sebagai sebuah reward, jadi anak belajar untuk mendapatkan sesuatu, nggak enaknya gitu aja. Karena yang paling aku takutkan adalah gimana anak tumbuh di keluarga yang mapan. Salah satunya di keluargaku, aku selalu mikir enak banget ya Bi, aku ngomong sama Mas Anung, jadi anak kamu sama anak aku, mereka lahir dengan situasi kondisi ekonomi yang baik-baik aja. Ibaratnya mereka mau apapun bisa tinggal ngomong aja. Bi aku pengen ini dong, beli. Aku Mas Anu karena ada ya bisa aja aku beliin. Sedangkan aku ditumbuh dari keluarga yang biasa-biasa aja. Dulu aku tiap lebaran aja mau punya baju lebaran, itu belum tentu tiap lebaran punya. Karena mamaku anaknya 7 dan situasi ekonomi nggak sebaik itu. Jadi ketika aku mau mendapatkan sesuatu, aku harus bekerja. Aku kerja atau nggak harus ngelakuin atau nggak harus nunggu waktu untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Ketika aku mendapatkan satu barang dengan sulit, aku jadi sangat menghargai barang yang aku punya. Nggak gampang rusak, aku sayang-sayang banget. Makanya atau makannya tuh jadi menghargai banget, jadi penuh syukur sama barang tersebut. Nah, aku pengen anak-anak aku tumbuh menjadi anak-anak yang seperti itu. Jadi ketika mereka mau jajan, mereka mau dapetin sesuatu mainan, aku bikin mereka berjuang dulu untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi nggak tiap hari mereka aku kasih jajan dengan gampang. Yes, benar banget nih. Kak, ini satu pertanyaan terakhir dari Fadila Hulu Tulis Muha. Kak, kalau misalnya nih cara mengajari anak-anak untuk mau belajar tuh gimana sih? Anak itu masih meniru orang tua, audio visual. Jadi ketika kita pengen anak-anak kita semangat buat belajar, kita harus nunjukin bahwa kita juga orang tua yang senang belajar. Kita happy sama belajar. Terus kita harus membuat situasi belajar jadi menyenangkan buat anak-anak. Karena secara harfiah si anak-anak ini tuh kan senangnya bermain. Nah, bagaimana kita membuat situasi bermain ini menjadi menyenangkan dan sambil belajar buat anak-anak. Jadi jangan menuntut anak-anak untuk kamu harus belajar, kamu harus pinter dan bla bla bla, tapi orang tuanya ngomongnya sambil main handphone, sambil kayak ya udah belajar apa ya, kamu yang belajar dong, aku mau udah lewat masanya, aku udah nggak harus sekolah, sekarang momennya kamu yang harus belajar. Nggak bisa kita nuntut cuman anak-anak melakukan hal itu tapi kitanya nggak melakukan sesuatu, karena anak-anak itu lagi mencontoh apa yang orang tuanya lakukan. Mereka melihat orang tua seperti apa, mereka akan melakukan seperti itu. Jadi ketika kita pengen anak-anak kita semangat buat belajar, tunjukin kita juga tipe orang tua yang senang belajar, kita terlibat, dan buat belajar itu tidak menjadi tuntutan, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Itu dalam segala hal, nggak cuma buat belajar. Dari masalah anak-anak beribadah juga, kayak aku pengen anak-anak pakai jilbab gitu kan. Aku nggak nuntut mereka kamu harus pakai jilbab ya soalnya jilbab gini-gini, enggak. Aku tunjukin aja setiap hari aku pakai jilbab, lingkungan aku tante-tantenya pakai jilbab semua, teman-teman aku pada pakai jilbab. Akhirnya anak-anak ngeliat, ih emang ternyata kalau perempuan ini pakai jilbab ya di lingkungan dia. Akhirnya aku mau pakai jilbab. Kenapa? Ya biar sama kayak dia. Jawabannya mereka tuh kan anak-anak emang lagi mencontoh. Jadi dalam hal apapun contohin aja dulu. Ntar anak-anak lama-lama akan ikut, karena anak-anak semua rata-rata pengen menjadi seperti ibunya. Karena kita idola pertamanya anak-anak. Yes, benar banget. Semuanya dibuat menyenangkan ya, Kak. Dan pastinya kita melakukan yang terbaik karena kita adalah panutan bagi anak-anak kita. Yes, sebenarnya nih Kak, banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan dulu ya sahabat. Kalau dari Kak Zaskia nih, mungkin ada closing statement untuk memotivasi sahabat semua tentang peran sebagai seorang ibu. Pokoknya ibu ini adalah dunianya anak-anak, kita adalah pusatnya anak-anak. Jadi kita harus benar-benar bisa memberikan energi yang positif buat anak-anak, kita bisa menjadi contoh buat anak-anak, kita harus selalu hadir buat mereka tanpa menyampingkan waktu buat diri kita sendiri. Karena dari ibu yang sehat, dari ibu yang bahagia, akan tumbuh anak yang sehat dan juga bahagia. Dan selain itu aku juga merasa punya tanggung jawab buat anak-anak, nggak cuma masa sekarang, juga masa kedepannya. Makanya untuk anak-anak aku nggak mikirin mereka sekarangnya doang, tapi untuk kedepannya. Gimana mikirin anak-anak ke depan? Itu adalah soal investasi. Makanya tadi ditanya, penting nggak sih investasi? Penting banget buat anak-anak. Jadi buat ibu-ibu sekarang di masa produktif kita, selagi kita ada, jangan lupa sisihkan
30% oke, terlalu besar, seenggaknya 10% aja untuk investasi masa depan anak-anak. Investasi menyusui juga biasanya Iya. itu adalah adaptasi. Anak pertama itu mengajarkan aku banyak hal. Jadi Iya. gimana dari kita yang punya tanggung jawab sama diri kita sendiri, kita menikah, kita mendadak punya tanggung jawab dengan suami, tiba-tiba punya anak, kita tanggung jawabnya lebih lagi, nggak cuma diri kita sama suami, tapi ada makhluk hidup, anak kecil yang hidupnya bergantung sama kita, karakternya kita yang membentuk. Itu anak besarnya menjadi seperti apa, mempunyai sifat seperti apa, karakter seperti apa, kita yang menanamkan, kita yang membentuk mereka dari lahir. Itu besar sekali tanggung jawabnya. Makanya ibu baru bapakmu, kata Rasulullah. Bagaimana peran seorang ibu itu besar sekali ke si anak. Nah, yang aku tekankan adalah ini adalah masalah emosional, masalah perasaan, masalah mental si ibu. Ketika perubahan dari nggak punya anak tiba-tiba punya anak, ibu dengan anak satu itu buat aku lebih concern sama mental isunya. Rasa capeknya, rasa excitednya, rasa kagetnya, semuanya berubah. Tiba-tiba yang tadinya malam tidur bisa nyenyak, bisa apa, sekarang malam siaga, kebangun. Kamu tahu tidur nyenyakku terakhir kapan? 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu. Jadi semenjak punya anak, kita tidur mau senyenyak apapun. Nih anak tiba-tiba malam gitu kan, belum bangun loh, cuman aku tuh bisa begini. Kenapa? Ada apa? Aku tidur lagi tiba-tiba kan kadang kalau Mas Anung lagi nggak di Jakarta, aku tidur sama 5 anakku. Aku tuh hobi banget tidur rame-rame. Aku seneng ngeriung gitu kan. Aku tidur bersama 5 anak. Tidurnya masih bayi. Bayi ntar mau nyusu, aku akan kebangun nyusuin. Ntar tiba-tiba anakku yang nomor 4 si Brekata lagi cemburu-cemburunya, baru tidur enak, bayi baru kelar nyusu, si Brekata, Bia mau samping Bia, aku langsung kebangun. Oke nak, Bia samping kamu. Aku nidurin Brekata. Sejam Brekata ketiduran, Kabah kebangun. Bia hidungku mampet, oke nak sini pindah, apa segala macam. Jadi tidur nyenyak terakhirku 11 tahun 11 tahun yang lalu. Oke. Iya, tapi ya enjoy banget. Aku ngejalaninnya dengan bahagia. Makanya aku pengen bilang sama Bella juga, walaupun punya anak pertama, ngerasa 2 bulan pertama ini pasti cukup berat buat kamu, itu berat buat aku, buat ibu. Anak pertama, semuanya harus berubah pola hidupnya, jalanin dengan ikhlas, jalanin dengan enjoy. Satu yang harus kamu tekankan, biar semua terasa mudah. Gini, anak tidur sama kita, apalagi nyusu, paling lama 2 tahun. Jadi paling lama 2 tahun lah hidup kita akan digangguin soal tidur sama mereka. Abis gitu anak mau kita untel-untel, kita peluk, kita cium setiap saat maksimal sampai umur dia 5 tahun. Di atas 5 tahun dia udah risih. Jangan peluk, jangan cium, udah gak senang tuh tidur, kita peluk. Ntar naik lagi di atas 8 tahun pengen mulai punya kamar sendiri. 12 tahun mereka si Sibil udah masuk 12 tahun, aku gak mau terlalu banyak sama dia. Aku pengen di kamar sendiri, waktunya banyak kan di kamarnya sendiri. Kalau kita hitung dari umur Rasulullah bilang umatku usianya nggak jauh dari usiaku, 63 tahun. Dari 63 tahun hidup seseorang, kita taruh 63 tahun. Paling repot kita ngurus anak itu sampai 8 tahun lah. Yang dia akan nempel terus sama kita. Itu sedikit banget, nggak sampai 20% dari usia manusia. Jadi buat aku kayak, ya udahlah, paling berapa lama sih anak akan benar-benar bikin aku capek, aku stres, aku tidurnya nggak maksimal, tapi nanti aku akan merindukan semua momen ini, karena momen masa kecil itu momen yang nggak bisa diulang. Jadi ya enjoy, jadi nggak stres, nggak apa yang lain gitu. Benar banget nih sahabat nih, yang benar-benar baru jadi ibu kayak Bella nih, itu benar banget semuanya enjoy ya Kak, nikmatin, karena ini cuman kerasanya sampai 5 tahun dia benar-benar mau dipeluk, terus semuanya kita rawat seperti itu. Nah nih Kak Zaskia, sepanjang bulan Desember ini kan Pegadaian mengangkat campaign Ibu Pandai sehubungan dengan peringatan Hari Ibu. Dan topik hari ini tuh cocok banget sama Kak Zaskia, karena Kak Zaskia punya banyak kesibukan, memiliki 5 orang anak, sebagai ibu, istri, pengusaha, artis, semua berjalan dengan baik dan seimbang. Itu gimana sih Kak supaya tetap produktif memanagenya ini? Boleh dong kasih tips ke sahabat semua? Pertama, yang namanya ibu, kita tetap bisa memaksimalkan potensi diri kita. Jadi jangan nganggap, ibu rumah tangga aja udah nggak bisa kerja ngelakuin yang lain. Karena buat aku, me time aku tuh kerja. Aku terbiasa menghasilkan semenjak aku SMP kelas 2. Jadi kayaknya kalau aku nggak kerja, aku nggak memaksimalkan potensi yang ada di diri kita, kan karena ada passion ya. Kalau passion nggak dikeluarin, pasti aku stres. Ketika aku stres, aku nggak happy, pengaruhnya ke anak. Ibu yang happy pasti akan punya anak yang bahagia juga. Ibu yang stres pasti akan punya anak yang stres juga. Jadi kita harus tahu diri kita, kamu nih happy-nya ngapain?
Misalnya happy-nya kerja, ada yang happy-nya kalau aku hangout sama teman. Jadi ibu tuh tetap boleh hangout loh sama teman-teman. Jadi ibu pun tetap bisa bekerja. Dan dengan melakukan semua itu kita juga tetap bisa sambil ngurus anak. Kalau aku cara ngatur waktunya, pagi itu adalah waktu sama anak-anak. Misalnya dari jam 6 pagi habis subuh sampai jam 12 itu waktuku sama anak-anak. Aku nganter anak sekolah, selesai ngurus anak sekolah jam 10 pagi, aku mandi, istirahat bentar, lihat handphone dan lain-lain. Jam 11 aku udah jemput anak. Kebetulan nganter jemput aku sendiri. Aku nggak pakai supir. Jadi tiap hari bener-bener bolak-balik sendiri ya? sendiri. Jadi bayangin 4 anak, jam pulang beda semua. Jadi aku kalau ke sekolah tuh bisa 4 kloter, bolak-balik. Jadi 4 kali udah kesetrikaan ya? ke sekolah dia. Nah terus apa namanya? Udah selesai ngurus anak, semuanya biasanya rampung di jam 1 siang. Jam 1 siang itu adalah waktuku bekerja. Aku kerja dari jam 1 sampai jam 5 sore. Alhamdulillah kan sekarang, makanya kalau buat aku kalau ibu bisa bekerja online itu beruntung sekali. Jadi kan banyak sekarang ibu-ibu yang punya online shop, yang apa. Karena waktunya kita bisa atur sendiri. Makanya aku selalu salut sama ibu-ibu yang kerja kantoran. Mereka harus berangkat pagi, pulang sore, tapi mereka juga tetap bisa ngurus anak. Aku tidak bisa sharing bagian itu karena aku tidak mengalami itu. Jadi karena aku punya usaha sendiri, aku baru mulai kerja jam 1 siang sampai jam 5 sore. Suami. Jadi dari jam 7 malam sampai jam 9 waktu aku kembali ngurusin anak-anak. Nanti me time lagi jam 9 malam sampai jam 10 malam. Main handphone, main media sosial, dan yang lain-lain. Begitu aja sih hari-hari, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik, alhamdulillah.